Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi di channel YouTube Raya dan Siva. Bulan puasa sudah di depan mata ya. Sudah tidak lama lagi. Maka dari itu saya ingin berbagi resep 3 gorengan yang paling banyak diminati orang di bulan puasa. Jadi bagi teman-teman yang tergerak jiwa bisnisnya untuk berjualan, maka 3 resep gorengan ini sangat cocok menjadi pilihan teman-teman untuk dijadikan ide jualan di bulan puasa. Dan di akhir video nanti saya akan menunjukkan cara membuat saus atau sambalnya yang spesial ya. Nah sekarang yang pertama kita bikin otek-oteknya dulu. Otek-otek ini adalah bakwan sayur yang menyerupai mangkok ya, karena kita pakai cetakan. Nah cara membuatnya pertama-tama 200 gram tepung terigu kita campurkan dengan 40 gram tepung beras. Tepung terigunya ini usahakan tepung serbaguna ya. Nah kita aduk, kita campurkan, lalu kita masukkan santan. Ini saya pakai 1 bungkus yang berapa mili itu, 60 mili kalau tidak salah ya. 1 bungkus kecil santan kental itu masukkan semua, jadi nanti otek-oteknya rasanya gurih dan enak. Lalu masukkan bumbu yang dihaluskan. Ini bumbunya pakai kemiri, bawang putih, terus masukkan ketumbar, merica, garam, dan kaldu. Ini terserah ya, kaldu ayam atau kaldu sapi. Nanti resepnya saya tulis di kolom deskripsi, teman-teman lihat saja di situ ya. Masukkan 300 ml air secara bertahap ya. Lalu kita aduk. Masukkan sayurannya. Ini saya pakai wortel, buncis yang dipotong kecil-kecil, diiris tipis-tipis, dan juga jangan lupa masukkan daun bawang seledri. Ini akan bikin harum ya. Nah teman-teman bisa lihat konsistensi adonannya seperti ini, jadi tidak terlalu lembek, tidak juga terlalu kental ya. Pada saat kita memanaskan minyak, kita panaskan juga centong yang akan kita pakai mencetak. Nah teman-teman saya kasih tahu bahwa ini agak lengket, tapi nanti bisa aja ya, jadi terus aja rendam centongnya itu. Dan pada saat kita masukkan adonannya usahakan tuh ada minyak di dalam centong, karena itu akan memudahkan kita melepaskan adonan otek-otek dari centong cetakan yang kita pakai. Nah ini dia otek-oteknya sudah jadi. Sekarang kita akan membuat tahu isi. Ini juga sangat banyak digemari orang ya. Cara membuatnya kita ulek dulu bumbunya. Seperti biasa saya juga menulisnya di kolom deskripsi ya. Nah ini bumbunya kita ulek, bawang putih, ada merica, ada ketumbar. Nah ini terus kita bagi 2 bumbunya. Setengahnya untuk bumbu celupannya nanti, dan yang setengahnya lagi untuk bumbu sayurannya ya. Ini ada wortel, ada kol, dan juga ada toge. Tapi kalau mau pilih sayuran yang lain sesuai selera masing-masing. Dan jangan lupa semua rasa garam, asin, dan penyedapnya itu kembali ke teman-teman ya, bisa dicoba. Nah jangan lupa juga masukkan daun bawang seledri. Nah sayurannya ini kita aduk sampai bumbu dan sayurnya tercampur dengan baik ya, dengan rata. Nanti setelah ini sayuran ini teman-teman bisa tumis, bisa juga tidak ya, masukkan mentah-mentah seperti ini, karena kan nanti kalau tahunya kita goreng ini juga sayurannya ikut matang ya dengan sendirinya. Nah ini saya tumis dulu karena saya agak kurang suka kalau wortel tuh kriuk-kriuk sama itu kol. Nah, sekarang kita siapkan bahan celupannya.
yaitu 100 gram tepung terigu kita campurkan dengan 1 sendok makan tepung beras. Jadi ini kriuk ya hasilnya. Masukkan 150 ml air, atau nanti teman-teman juga bisa lihat ya konsistensi adonannya, dan rasa jangan lupa dicobain dulu. Selanjutnya masukkan daun bawang seledri. Kalau daun seledri ini opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh juga tidak, tapi daun bawang ini wajib karena akan harum ya kalau digoreng. Jadi teman-teman bisa lihat ini adonannya tidak lembek, tidak juga cair ya, sedang saja. Nah sekarang kita memasukkan sayuran ke dalam tahu pongnya. Teman-teman sudah tahu ya, kita iris dulu di satu sisi tahunya, lalu kita masukkan sayurannya ini penuh supaya nanti tambah enak, sayurannya padat berisi. Nah lakukan sampai selesai. Setelah itu tahunya kita celupkan ke dalam bahan celupan yang sudah kita buat tadi ya. Nah seperti ini. Nah ini bahan celupannya benar-benar kriuk ya nanti ya. Sekarang kita goreng. Tahu isi ini menjadi favorit juga ya bagi sebagian orang di bulan puasa. Nah ini dia ya teman-teman, tahunya sudah matang. Ini tahunya sangat kriuk, enak, penuh dengan sayuran. Sekarang kita ke gorengan yang ketiga, yaitu risol isi sayuran. Bahan-bahannya juga teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Nah, cara membuatnya, pertama-tama kita siapkan tepung terigu protein sedang atau serbaguna. Kita campurkan dengan 1 sendok makan tepung tapioka dan juga 1 butir telur. Ini kita aduk sampai adonannya tercampur dengan rata ya. Setelah itu kita masukkan garam dan juga masukkan 300 ml air biasa secara bertahap, sedikit demi sedikit ya, sambil kita aduk dan masukkan airnya sampai selesai, sampai tercampur semuanya ya. Jangan lupa masukkan 1 sendok makan minyak goreng, ini supaya lembut. Dan ini sangat wajib sekali ya teman-teman, adonannya ini kita saring supaya nanti hasilnya dia tidak ada tepung yang bergerindil ya, hasilnya halus. Kita saring dulu, nanti teman-teman bisa lihat konsistensi adonannya encer seperti ini ya. Jadi dia tidak kental seperti bahan celupan tahu tadi. Nah sekarang kita goreng, kita pakai teflon yang kecil aja. Kita masukkan kira-kira 2 sendok, lalu kita ratakan di teflon itu. Jadi ini hasilnya tipis ya teman-teman. Nah kalau sudah matang dia akan terbuka dengan sendirinya ya, bisa teman-teman lihat. Nah ini kulit risolnya sangat halus dan ini anti sobek ya teman-teman. Nah sekarang kita dinginkan dulu ya, sambil kita tutup pakai plastik seling seperti ini. Sekarang kita blender tepung rotinya supaya nanti hasilnya cantik, tapi jangan terlalu halus ya. Kalau pakai chopper itu bagus hasilnya, tapi kalau pakai blender biasa jangan terlalu lama ya, takutnya terlalu halus. Sekarang kita mau membungkus sayurannya.
Ini saya pakai sayuran yang isi tahu tadi ya, karena sudah tidak sempat. Jadi teman-teman kalau mau bikin isian rogut misalnya itu bisa, atau risol mayo, itu juga terserah selera masing-masing. Nah, kita bungkus sayurannya, teman-teman pasti sudah tahu semua ya cara membungkusnya. Seperti ini. Saya juga membuat risol mayo karena anak saya benar-benar sangat suka dan ini permintaan mereka. Nah, teman-teman, kalau semuanya sudah selesai kita bungkus, sekarang kita mau membalurinya dengan tepung roti ya. Kalau membuat bahan celupannya seperti ini konsistensinya seperti ini ya. Jadi sesuaikan saja ya teman-teman, pasti teman-teman sudah tahu lah, tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Nah, kita celupkan risolnya, lalu kita masukkan ke dalam tepung roti yang sudah kita blender tadi ya. Kita baluri merata seperti ini, tapi jangan dipencet ya. Nih, diangkat aja pelan-pelan seperti ini, dan ini hasilnya cakep banget ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat dan lakukan sampai selesai. Kalau semuanya sudah selesai kita baluri, sekarang kita gorengnya. Ini menggorengnya jangan terlalu panas ya, dengan api sedang aja. Wah, ini dia teman-teman, cakep banget hasilnya, dan ini sangat bikin selera ya. Supaya gorengannya makin mantap, kita buat saus atau sambal spesialnya. Nah, caranya kita blender cabai keriting dan juga cabai merah. Itu sesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Ada yang suka pedas dan juga ada yang tidak suka terlalu pedas. Dan siapkan 1 sendok makan tepung maizena yang kita larutkan di 3 sendok makan air. Nah, ini cabenya setelah kita blender ya, kira-kira satu cangkir kecil air ya. Kita masukkan sedikit gula, masukkan penyedap, lalu kita rebus sampai mendidih dan masukkan tepung maizena yang sudah kita cairkan. Nah, kalau sudah matang ya seperti ini, boleh kita rasa ya garamnya, dan yang menentukannya adalah jeruknya ini. Saya pakai jeruk nipis karena saya tadi cari-cari jeruk limau di pasar tuh tidak ketemu. Enaknya pakai jeruk limau ya teman-teman ya, jeruk limau yang harum itu. Nah, ini dia saus sambal spesialnya. Jadi kalau kita beli gorengan kan biasanya kita tergantung sausnya juga ya, kita kembali lagi membeli atau enggak itu kalau sausnya enak. Nah, ini sausnya pasti enak, teman-teman wajib coba. Nah, sudah siap gorengan kita. Kalaupun untuk konsumsi sendiri di rumah, ini resepnya juga banyaknya sudah pas ya, tidak terlalu banyak. Tapi kalau untuk jualan tinggal teman-teman tambahkan beberapa kali lipat saja. Selamat mencoba di rumah. Baiklah teman-teman, jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.